Bagaimana kabarnya? Kakak percaya kabar adik-adik pasti luar biasa, amin? Amin. Amin. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu. Masih ingat gak? Pasti masih ingat nih Kak. Iya. Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai. Mercy Kid. Yes. Mercy Kid. Yes. Mercy Kid. Yes, yes, yes. Luar biasa adik-adik. Silakan duduk adik-adik. Nah, kita mau mempersiapkan hati kita mau berdoa, kita mau menghampiri Tuhan. Ikuti kakak berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Sebab kami telah berkumpul kembali di tempat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan Tuhan, kekuatan kami Tuhan hingga hari ini. Terima kasih Yesus yang baik, kami bersyukur bersama adik-adik kami Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan. Lonceng gereja Tuhan, lonceng gereja Tuhan, memanggil kita memuji Tuhan. Jeng jeng, jeng jeng, ding dong ding dong ding dong, ding dong ding dong ding dong, jeng jeng, jeng jeng. Lonceng gereja Tuhan.
Shalom adik-adik. Wah, kakak senang bisa berjumpa bersama-sama dengan adik-adik pada hari ini, walaupun kita ibadah secara online ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak ingin menunjukkan sebuah video untuk kita saksikan terlebih dahulu. Mari kita saksikan. Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, kita sudah menyaksikan video tentang bagaimana Zakheus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, dari video tadi kita dapat belajar beberapa hal dari kehidupan Zakheus. Ya, yang pertama adalah keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tahu adik-adik, Zakheus memiliki keterbatasan fisik, tubuhnya pendek, tetapi dia tidak pernah menyerah untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia naik ke atas pohon, dan dari atas pohon itulah dia melihat Tuhan Yesus ada di sana. Nah adik-adik, situasi kondisi saat ini ya memang tidak memungkinkan untuk kita datang ke gereja beribadah bersama-sama. Dan sepertinya ya kita sangat dibatasi. Tetapi adik-adik, apakah kita menyerah dengan situasi kondisi yang terjadi? Tentunya tidak. Kita harus tahu bagaimana cara kita untuk kita melakukan ibadah kita, ya. Karena ibadah itu baik itu di gereja maupun ibadah live streaming di rumah, di situ Tuhan hadir. Nah, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan ya diri kita dalam mengikuti ibadah. Seperti sekarang ini adik-adik beribadah di rumah, pastikan adik-adik menggunakan baju yang rapi, adik-adik menyiapkan buku catatan untuk mencatat semua yang memberkati kehidupan adik-adik semua. Ya, tetapi ingat baik-baik adik-adik ya, ketika nanti gereja sudah terbuka untuk kita boleh bersama-sama beribadah, kita harus datang ke gereja. Nah, mengapa adik-adik? Karena di gereja ya kita dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kita, ya beribadah bersama-sama. Kemudian kita datang ke gereja merupakan perintah Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita harus datang ke gereja. Nanti ketika sudah memungkinkan bagi kita untuk kita datang ke gereja. Jadi jangan kita berpikir bahwa nanti aku tidak perlulah datang ke gereja, ya kan? Aku mau ibadah di rumah aja misalnya.
ya, tidak boleh berprinsip seperti itu, ya. Kalau situasi sudah memungkinkan kita untuk kita beribadah bersama-sama di gereja, kita semua harus datang ke gereja adik-adik ya. Tetapi untuk sekarang adik-adik ya boleh beribadah di rumah, mengikuti ibadah dengan baik di rumah. Oke adik-adik, itu hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari kehidupan Sakeus. Jadi keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kita datang ke gereja. Kita pergunakan HP kita ya untuk kita beribadah, mengikuti ibadah secara live streaming di rumah. Kemudian hal yang kedua adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat Sakeus di atas pohon, Tuhan Yesus katakan kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah, ya, aku hendak menumpang di rumahmu." Wah adik-adik, Sakeus sangat-sangat gembira, sangat senang karena Yesus mau menumpang di rumahnya. Adik-adik yang manis, mari kita memiliki hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk menumpang, untuk hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus rindu untuk memberkati kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, mari kita undang sungguh-sungguh Tuhan Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga adik-adik, ketika Tuhan Yesus katakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Ya, mengapa terjadi keselamatan di rumah Sakeus adik-adik? Karena Sakeus menerima Yesus. Dia percaya kepada Yesus dan kehidupannya berubah. Ya. Sakeus katakan kalau sebagian daripada hartanya ini akan dia persembahkan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dia katakan bahwa kalau sekiranya ada orang yang diperas, ya, dia akan kembalikan pada orang tersebut. Ini adalah perubahan hidup yang sungguh luar biasa ketika Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Wow, sungguh luar biasa adik-adik ya. Dan kakak ingin bertanya kepada adik-adik, siapa yang rindu akan pribadi Tuhan dalam kehidupannya? Adik-adik boleh angkat tangan, ya. Kemudian siapa yang mau Tuhan hadir dalam kehidupannya? Kemudian siapa yang mau Tuhan selamatkan? Kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Mari kita lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang ibadah pada hari ini. Tuhan, inilah kerinduan kami untuk kami ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami terus diperbaharui oleh Tuhan lewat setiap ibadah yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami sangat merindukan akan pribadi-Mu ya Tuhan. Hadir dalam kehidupan kami, menjamah kehidupan kami, menjaga memelihara kehidupan kami, menyelamatkan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa tidak ada kekuatan manusia yang dapat kami andalkan untuk kami dapat mempertahankan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang jahat ini ya Tuhan. Dan kami mau berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami hari ini kepadamu Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan orang tua kami yang telah memberikan persembahan ini Tuhan, agar kami boleh mempersembahkannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi alat bagi pekerjaan di tempat ini. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami telah memuji muliakan nama Engkau. Dan saat ini Tuhan, ibadah kami telah selesai. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan.
Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.